Ibu-ibu udah sehat ya? Alhamdulillah. Kalau datang ke sini udah pasti sehat Pak. Iya Pak. Kepada yang terhormat Ibu Lurah, Ibu Ayu Sri Rahayu, kepada yang kami hormati Bapak Yadi dan Ibu Fania dari Puskesmas Jayanti, dan yang kami hormati staf Desa Jayanti dan peserta Bintang untuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita diberi kesempatan berkumpul kembali dalam diri, dimohon berdiri. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan Ibu Kepala Desa, Ibu Sri Rahayu. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Yang hormati narasumber kita yang dari Puskesmas, Bapak Yani dan Ibu Fania, yang alhamdulillah pagi hari ini telah hadir tengah-tengah kita, dan yang saya hormati seluruh kader Desa Jayanti yang alhamdulillah hadir juga. Terima kasih ibu-ibu yang sudah begitu semangatnya untuk membangun Desa Jayanti. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi, bisa bermuhasabah lagi dalam acara Bintang tentang TB Paru di Desa Jayanti. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, khususnya kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kader yang saya hormati, kenapa di Desa Jayanti harus diadakan Bintang tentang TB Paru di Desa Jayanti? Karena di Desa Jayanti begitu banyak sekali orang-orang yang terkena ataupun yang banyak yang meninggal karena akibat paru-paru basah. Nah, kenapa harus diadakannya Bintang dulu? Biar harus memahami, kader-kader itu biar memahami
gawatnya ataupun berbahayanya TB paru itu seperti apa. Makanya kenapa saya memilih yang turun akan nantinya itu kader-kader, karena kader-kader yang begitu tahu tentang keadaan di bawah. Kenapa tidak RT RW? Karena RT RW itu hanya khusus pendataan, karena yang kita kesehatan itu adalah kader-kader. Makanya dengan itu saya mengambil untuk peserta kali ini yang melibatkan semua kader. Jadi mohon maaf kepada kader-kader yang harus kita turun lagi ke bawah, harus dikerjakan lagi dengan saya, karena demi keselamatan ataupun demi kesehatan Desa Jayanti kita harus benar ikhlas untuk turun ke bawahnya. Karena memang tahun ini begitu besar TB paru di Desa Jayanti, yang meninggal pun ada beberapa, jangankan itu di samping rumah saya aja, di sekeliling rumah saya aja ada yang meninggal karena TB paru. Jadi ini harus kita tindak lanjuti, harus kita selamatkan masyarakat kita sebelum terlambat, untuk lebih jauh lagi penanganan sebelum kritis, sebelum terlanjur harus kita sweeping masyarakat kita masing-masing. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati juga rekan kerja saya, Bapak Yadi sebagai penanggung jawab penyakit TBC. Ibu-ibu kader tidak bosan-bosan ya ketemu saya lagi, karena bulan kemarin juga ibu lah ketemu saya lagi. Ya. Bagus, penyakit rame berarti. Iya. Nah, sebelum tentang penyakit TBC juga ibu-ibu kader masih ingat kan nih yang bulan lalu yang saya sudah datang ke sini dengan dokter Pipit. Mungkin ibu-ibu kader masih ada yang ingat atau ada yang sudah lupa ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang. Jadi kita belajar ulang lagi ya, untuk mengingat lagi lebih matang lagi apa itu tentang penyakit TBC ya. Nah, TBC ini yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kumannya ini menyerang semua bagian tubuh, yang paling sering terkena adalah bagian paru-paru. Jadi kumannya ini masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini ya. Paru-paru kita itu ada dua, kiri dan kanan. Nah, kuman yang kecil-kecil itu bisa masuk di antara dua paru-paru kita ini. Nah, apa itu TBC? TBC itu penyakit menular, terutama bila dalam dahak ditemukan kuman TBC, dan terutama juga jika mengalami batuk berlebihan. Batuknya itu selama 1 bulan berturut-turut atau lebih dari 1 bulan berturut-turut jika batuknya berdahak. Jadi harus diperiksa dahaknya itu, apakah dahaknya ada kuman TBC-nya atau tidak. Nah, cara penularannya juga ini sangat mudah. Kuman TBC penularannya itu melalui droplet. Droplet itu udara ya. Jika kita berbicara dengan orang, tetapi kita nggak tahu orang tersebut apakah sehat atau sakit. Nah, takutnya orang tersebut punya riwayat penyakit TBC, terus ada percikan udara, itu bisa menyebar dari udara lalu terhirup oleh kita yang kebalan tubuhnya lagi kurang sehat. Ya, bisa jadi nanti kuman tersebut masuk dan akan menyebabkan ke kita penyakit TBC. Nah, maka dari itu sering jika ada pasien pengobatan TBC di poli TBC di puskesmas juga, Bapak Yadi juga selalu menggunakan masker agar tidak terkena percikan-percikan ludahnya itu, karena bisa melalui udara ini, droplet.
Nah, penularan kuman TBC ini, kuman TBC keluar ke udara pada saat penderita TBC batuk, bersin, dan berbicara. Ini jika pasien TBC tidak menggunakan masker. Kuman TBC terhirup oleh orang lain melalui saluran pernapasan menuju paru-paru dan dapat menyebar ke bagian tubuh. Ya. Nah, apalagi jika daya tahan tubuh kita lemah, nah, orang tersebut akan menjadi penyakit TBC. Di dalam tubuh, kuman TBC dilawan oleh daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh kita yang lagi kuat, itu lagi sehat, insya Allah akan mentelah si kuman TBC tersebut. Nah, ini penyebaran bakteri TBC. Percikan dahak yang mengandung bakteri TBC masuk ke tubuh melalui saluran pernapasan, terus dia menjadi kelenjar bening, terus menjadi saluran berkembang biak di saluran kemih. Nah, nanti akan menyebar dia ke paru-paru, itu dinamakan TBC paru, lalu menyebar ke kulit, itu dinamakan TBC kulit, menyebar ke pencernaan juga ada TBC pencernaan atau usus ya dan lain sebagainya. Lalu dia akan menyebar juga ke TBC otak. Memang TBC ini yang paling terkenal hanya TBC paru-paru, tetapi TBC ini banyak jenisnya. Nah, faktor-faktor resiko penyakit TBC ini ya sudah ada lah ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, merokok. Yang kedua, kepadatan rumah. Kenapa merokok bisa dikatakan penyakit TBC? Karena memang yang tadinya paru-paru kita bersih ya, karena asap rokok itu akan mengakibatkan paru-paru kita menjadi hitam, dan kita kalau berganti-ganti rokok itu akan mengakibatkan suka batuk-batuk ya, batuk-batuk berlebihan, dan itu akan menimbulkan dahak. Nah, akan menjadi sesak nafas. Kepadatan rumah ini tidak ada lagi yang namanya udara bersih, udara segar, atau kena matahari langsung. Jadi rumahnya ini menjadi lembab ya. Nah, kepadatan rumah ini mengakibatkan pencahayaan kurang, ventilasi kurang, kondisi rumah menjadi lembab, udaranya juga sesek gitu ya, tidak padat rumahnya, padat huniannya. Nah, faktor selanjutnya dari status gizi, status ekonomi, dan perilaku masyarakatnya. Jadi mungkin dari perilaku hidup bersih yang tidak sehat akan mengakibatkan status gizi menjadi kurang, seperti menjadi gizi buruk, gizi kurang, dan itu mengakibatkan dari sosial ekonominya. Nah, tanda dan gejala TBC ini yang pertama ditandai dengan adanya batuk berdahak atau ada darah di dalam dahaknya. Jadi kita selalu batuk dalam 1 bulan itu terus-terusan, terus batuknya itu mengeluarkan darah. Berat badan turun dan letih ya. Keluar keringat di malam hari, batuk lebih dari 3 minggu atau nyeri dada, nafsu makan hilang. Ya, otomatis ya penyakit TBC ini jika mengalami batuk terus-menerus selama 1 bulan, udara batuknya itu sakit di dada dan mengeluarkan dahak, itu otomatis kita juga nafsu makan akan berkurang. Nafsu makan berkurang, terus berat badan kita akan turun. Terlebih di malam hari kita berkeringat. Ya, walaupun pakai kipas, pakai AC, tetap tuh
TBC juga tidak hanya pada orang dewasa. Sekarang TBC ini sudah ditemukan juga pada anak-anak, ya. Waspadai anak Anda menderita TBC jika mengalami gejala seperti ini: berat badan turun tanpa sebab, nafsu makan turun, batuk 3 minggu. Sama aja gejalanya, hampir sama dengan gejala TBC pada dewasa. Kenapa sih anak-anak bisa terkena TBC? Karena itu tadi, ya, kondisi rumahnya yang lembab dan orang tuanya merokok di dalam rumah. Jadi udara rokok dari orang tuanya itu akan terhirup oleh anak kita. Itu akan mengakibatkan penyakit TBC yang awalnya mungkin penyakit pneumonia, ya. Nah, nanti pneumonia itu akan lambat laun akan dia terkena penyakit TBC. Karena banyak sekarang kasusnya anak-anak di rumah sakit yang masih bayi, yang masih balita, yang gizi kurang, gizi buruk, apalagi yang pasien-pasiennya Ibu Agus, ya. Itu banyak sekali yang terkena penyakit TBC, ya. Nah, ini mungkin tampak paru-paru yang terkena TBC, yang tadinya mungkin paru-paru kita ini bersih, ya, warnanya pink banget gitu, tidak ada bercak-bercaknya. Nah, jika terkena kuman TBC itu akan mengalami paru-parunya ada bercak-bercaknya. Apa saja yang diperiksa untuk penyakit TBC? Pertama, kita periksa riwayat penyakit, keluhan. Jadi ditanyakan apakah ibu mengalami batuk selama 3 minggu berturut-turut. Lalu kita adakan tes mantuk jika pada anak, ya. Tes mantuk ini bisa dilakukan di puskesmas gratis, ya. Nah, lalu sesudah dilakukan tes mantuk, kita lakukan pemeriksaan dahak. Pemeriksaan dahak ini juga ada 2 sampel. Dahak sesudah bangun tidur dan satu lagi dahak sesudah kita sarapan. Dan nanti juga ibu-ibu kader akan dikasih top dahak. Jadi sebelum kita screening ke masyarakat, kita screening diri kita dulu nih, ya, Bu, ya, ibu-ibu kader, ya. Ya, jadi itu satu-satu. Iya, jadi harus mengeluarkan dahak nanti kalau sudah mau. Ya. Kayaknya juga ada yang ini. Harus deteksi dini dulu, ya. Setelah pemeriksaan dahak, mungkin ada nanti pemeriksaan ronsen. Nah, kalau ronsen ini mungkin harus ke rumah sakit, ya, karena di puskesmas belum ada alatnya. Nah, pemeriksaan TBC pada orang dewasa ini untuk memastikan penyakit TBC pada orang dewasa dilakukan melalui pemeriksaan dahak, lalu dahaknya akan diperiksa di lab, ya. Jadi dahak pertama dikeluarkan di puskesmas sewaktu datang pemeriksaan pertama kali. Dahak kedua dikeluarkan keesokan paginya. Dahak ketiga dikeluarkan di puskesmas sewaktu mengantarkan dahak kedua. Nah, jika ditemukan kuman TBC pada sedikitnya 2 dahak, berarti pasien tersebut benar menderita TBC dan harus segera diobati. Nah, tetapi mungkin di sini ada 2 dahak aja, Pak. Bisa dilakukan pemeriksaan hanya 2 dahak saja. Ya, itu sesudah bangun tidur dan sesudah sarapan. Ya. Dahak sewaktu. Nah, kalau pada anak yang biasanya ibu-ibu kader membawa pasiennya nih, pasien gizi kurang, ya, suka membawanya ke Ibu Agustin, ya. Nah, itu mungkin sama Ibu Agustin langsung dilakukan dilakukan pemeriksaan tes mantuk. Nah, tes mantuk ini jadi disuntikan, ya, cairan di lengannya, lalu dia ditandai lingkaran. Nah,
Nah, jika dia ada benjolan dan berubah warna menjadi merah di tempat yang suntikannya itu yang dilingkari, berarti dia positif TBC. Tetapi jika dia tidak berubah warna dan tidak ada benjolan, berarti dia negatif TBC. Itu seminggu berubahnya ya Pak? 3 hari juga bisa. Ya. 3 hari juga bisa. Jadi kalau ibu-ibu kader membawa pasiennya yang dites nantuk, itu selalu dipantau pasiennya positif TB atau tidak, yang di lingkaran mantuknya itu berubah atau tidak. Jika dia berubah, segera bawa pengobatan, biar dia menjalani pengobatan selama 6 bulan. Walaupun bayi balita, tetap dia harus melakukan minum obat TBC. Nah, untuk mencegah TBC pada anak ini sangat penting anak-anak melakukan imunisasi BCG ya. Imunisasi BCG ini sangat banyak manfaatnya, terutama pencegahan penyakit TBC dan yang kedua pencegahan penyakit kusta. Nah, mungkin ibu-ibu kader di sini masih banyak keluarganya yang tidak mau diimunisasi ya. Nah, nanti ibu-ibu kader mungkin menginfokan bahwa imunisasi ini sangat penting, sangat bagus manfaatnya, terutama yang di awal imunisasi BCG ya. Karena lebih baik sakit panas saat imunisasi saat kecil daripada nanti sakit panas pas udah dewasa. Jadi udah repot nanti ibu-ibu kader nganterin ke rumah sakit yang duduknya repot ya. Nah, pengobatan tuberkulosis ini dapat disembuhkan jika diobati sejak awal dan secara lengkap. Jika Anda merasa mengidap TBC, melakukan tutup mulut Anda dan batuk di dalam baju saat Anda batuk di dekat orang lain, sering-sering mencuci tangan dan sering melakukan pengobatan ke puskesmas. Nah, pengobatan TBC pada orang dewasa ini selama 6 bulan atau 8 bulan dibagi 2 tahap. Tahap awal itu obat diminum setiap hari selama 2-3 bulan. Tahap selanjutnya obat diminum 3 kali seminggu selama 4-5 bulan. Penderita TBC harus didampingi seorang pengawas menelan obat atau minum obat untuk menjamin kepatuhan berobat. Nah, jadi si PMO ini bisa dari keluarganya atau dari ibu kader jika menemukan warganya yang menderita penyakit TBC, agar warganya selalu taat ya atau rutin minum obat TBC. Benar obat itu ditelan, takutnya kan obat tersebut dibuang, obatnya habis tetapi dibuang, dia nggak ada perubahan, begitu-begitu aja ya. Nah, kalau pengobatan TBC pada anak biasanya si petugas PMO-nya bisa dari orang tuanya agar yang memberikan. Tahap awal obat diminum setiap hari selama 2 bulan. Tahap lanjut obat diminum setiap hari selama 4 bulan. Nih, kalau pada anak tetap harus selama pengobatan 6 atau 8 bulan. Jadi kalau penderita TBC di saat 2 bulan atau 3 bulan putus obat, dia mengulang lagi dari awal. Jadi otomatis lama, mengulur waktu lagi, bisa jadi nanti pengobatan selama 1 tahun. Nah, ini obatnya, obat berwarna merah ini obat di fase awal. Obat fase lanjut, obatnya dia sudah mulai kecil, berwarna kuning. Efek samping obat ini bisa
terjadi gatal-gatal atau kemerahan di kulit, mual, muntah, tidak nafsu makan, nyeri perut dan diare, nyeri sendi, nyeri tulang, kesemutan, dan kulit kekuningan atau hepatitis. Jadi jika mengalami efek samping ini, jangan sudah putus asa. Jadi kita bisa konsul lagi lebih dalam pada dokternya, kepada PJTB-nya untuk menanyakan apakah obat ini mungkin tidak cocok dan saya bisa digantikan dengan obat lain atau tidak, ya. Pemantauan kemajuan pengobatan pada orang dewasa dilakukan melalui pemeriksaan ulang dahak dengan mikroskop jauh pemeriksaan ulang dahak. Nah, pada akhir bulan kedua, pada akhir bulan kelima, dan pada akhir bulan keenam, setiap kali pemeriksaan ulang dahak diambil sebanyak 2 kali. Jika hasil pemeriksaan ulang dahak pada akhir pengobatan tidak ditemukan kuman, berarti penderita sudah sembuh. Jadi selama pengobatan 6 bulan itu pasien tersebut membawa dahak itu untuk diperiksa 3 kali. Yang pertama mungkin di fase awal. Di fase awal dia membawa pot dahak 2. Dinyatakan dia ada kuman TBC di dahak tersebut. Nah, nanti saat 3 bulan atau bulan kelima dia melakukan pemeriksaan tes ulang dahak kembali. Sudah sedikitkah kuman tersebut atau semakin banyak? Ya. Dan di akhir pengobatan dia melakukan cek dahak lagi, sudah benar bersih atau masih ada nih sedikit. Nah, jika di akhir pengobatan sudah dinyatakan bersih, otomatis pasien tersebut sudah dinyatakan sembuh. Jadi harus berulang kali dia melakukan pemeriksaan dahak, dilihat kuman tersebut masih ada atau tidaknya. Nah ini, pencegahan TBC ini kondisi rumah kita tidak lembab dan adanya pertukaran udara, menjaga kebersihan lingkungan, dan yang terakhir jangan merokok. Pencegahan TBC ini sebenarnya hampir sama dengan mengingat lagi 10 indikator PHBS ya ibu-ibu. Masih ingat kan ya 10 indikator PHBS itu apa ibu-ibu? Ingatnya cuci tangan aja. Ingatnya cuci tangan aja. Apalagi 10 indikator PHBS ibu-ibu. Nah ini dia ya. 10 indikator PHBS ini mungkin yang pertama adanya persalinan di nakes ya. Lakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Yang kedua memberikan bayi ASI eksklusif. Yang ketiga menimbang balita setiap bulan. Makan buah dan sayur setiap hari, ada nih makan buah, makan makanan yang bergizi. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Nah, menggunakan air bersih dan yang mengalir, mencuci tangan dengan sabun, memberantas sarang nyamuk, menggunakan jamban, yang terakhir tidak merokok di dalam rumah. Tapi kalau jauhi jauhi asap rokok. Iya, tapi kalau di luar rumah juga, kalau misalkan ibu-ibu punya bayi, balita, bapaknya yang merokok di luar rumah, itu diwajibkan bapaknya jangan menyentuh bayinya dulu. Takutnya asap rokok itu dia nempel di bajunya, nanti masih bisa terhirup oleh anak kita. Nah ini tugasnya PMO. Nanti mungkin ibu-ibu kader
Nah, ini tugas PMO itu mengawasi pasien TBC agar minum obat secara teratur sampai selesai pengobatannya, mendorong pasien agar mau berobat teratur, meningkatkan pasien untuk periksa dahak ulang sesuai jadwal, memberikan penyuluhan kepada anggota keluarga atau pasien agar mau diobati sampai selesai. Nah, mungkin kan ada aja ya warga kita takut periksa TBC ke puskesmas, takutnya bayar atau gimana ya. Padahal berobat TBC ke puskesmas itu gratis ya. Ibu-ibu ada yang ditanyakan dulu kan nih? Permohonannya Mbak. Biar ramai. Ya. Ya, tanya aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya Kader Berkata Jayanti. Saya mau nanya untuk yang penyakit TBC itu, kalau mau berobat ke puskesmas bukan KTP Jayanti atau nggak memiliki BPJS, bagaimana Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau coba ya jawab pertanyaan Ibu Bu Lili, Bu Lili. di mana juga mana Dari Persada. Persada ya. Kemarin juga seperti itu kasus seperti itu Bu. Tapi saya bukan nggak mau nangani ya, saya cuma ditangani sama saya. Cuman emang sekarang itu kan perlu wilayah. Jadi saya sarankan dulu untuk wilayah betul lengkap. Kemudian dia dari wilayahnya wilayah kemarin itu ada yang dari Salenang ya. Nggak tahu yang wilayah saya itu siapa gitu. Kira saya nggak layani gitu. Padahal semua dari awal saya layani dari awal. Kalau nggak layani saya nggak kasih obat, saya nggak kasih tentang rangkuman ini gitu, rangkuman apa tuh statusnya gitu, apa penyakitnya, bahkan disaranin untuk cuman ada yang tetap ngomong kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Memang kayak masyarakat. Dan masyarakat itu ya kalau untuk di koleksi itu harus logo gitu. Intinya nggak boleh emosi, nggak bermarah gitu. Ya boleh ya gitu mungkin. Ya alhamdulillah Bu, kalau seandainya itu paskesnya di mana Bu? Gimana Pak? Tadi kan bicara paskesnya itu ya. Paskesnya? Paskesnya. Di alamat. Oh, alamatnya? Oh alamat apa paskesnya? Dia nggak punya BPJS. Oh punya BPJS. Nggak punya BPJS, terus kan perantau, kalau perantau kan belum bikin KTP Jayanti. Oh gitu. Iya. Iya. Nggak apa-apa Bu. Kita kan orang Indonesia. Asal didampingin Di mana-mana pelayanan TV baru harus dilayani ya, dulu ya. Yang penting dia kan udah punya surat pindah ya, udah berdomisili di sini ya, dulu ya. Gitu. Cuma intinya kan untuk ngurus-ngurus perpindahan itu lumayan ya. Gitu intinya mungkin gitu. Tapi dia udah domisilinya udah lama kan, katanya. Pakai aja lah, itu nggak apa-apa Bu. Entar juga. Ntar kan ininya ada di situ itu dimasukin, kalau dimasukin ke CCTV itu sama saya itu dia pakai domisili yang mana. Tapi tetap awalnya itu jadi alamat pertama datangnya gitu. Tapi ntar untuk pengobatannya kan saya pakainya di situ ada yang alamat domisi sekarang. Gitu. Atau harus didampingin kader. Boleh, nggak apa-apa. Boleh didampingin kadernya gitu. Ya. Sama saya ini sekarang perasaan saya nggak pernah ada yang ditolak gitu. Paling dikasih saran dulu sama saya. Kalau wilayah teman-teman yang lain seperti wilayah daerah, wilayah pemuda, wilayah olahraga gitu. Intinya dari awal saya saranin dulu, terus saya bilangin mana yang terdekat di antara ini. Kalau dekatnya ke Puskesmas Jayanti, ya udah kita layani di Puskesmas Jayanti. Ya. Kemarin benar ya, yang itu ya, iya benar dari Jayanti. Dia bilang nggak dilayani, coba gitu nggak dilayani dari awal, coba saya dilayani. Tapi dia warga sana kebetulan ya, bikin BPJS-nya dia ke bidang Iya, cuman kan nggak bisa ditangani di apa dari klinik swasta ya, karena mungkin sekarang juga agak repot juga obat-obat yang
penyakit yang menular. Betul, nggak apa-apa. Cuman takutnya ibu tanggapan ke saya itu jelek gitu. Saya nggak layani gitu. Dari awal saya positif aja ya Bu ya. Daripada nggak diterima. Dan saya, padahal kan sekarang saya telusur itu dulu kalau ada pasien TB saya datangi ya, ke itunya. Saya ajak ada kalau antum teh mau ke rumah si Anu gitu kan, untuk itu ini gitu. Jadi tujuannya tadi itu kata perluan. Ayolah kita bahas tinggi gitu kan, sampai di mana nih supaya tidak terjadi membludak gitu ya di situ gitu. Tadi gua pernah tadi cerita ya gitu. Saya senang kali nih dengan dengan dorongan dari ibu kan. Gak apa-apa Bu, ya kita layani Bu. Gak bakalan kita nggak layani ya. Meskipun dia domisilinya istilahnya asal masuknya dari Jawa gitu dari mana, tapi dia udah tetap di sini ya layani. Kalau paskas secara paskas itu mungkin ya perda ya intinya. Kalau pokoknya itu adalah kalau nggak ada BPJS sesuai dengan perda apa ya perda. Kalau obat nggak ada pungutan biaya apa-apa. Selama sekarang saya dari pertama pegang program TV saya nggak pernah pungut biaya apa-apa. Itu saya bekerja obatin sampai tuntas kalau dia memang mau berobat dengan benar gitu intinya. Bahkan saya dulu tuh waktu itu ada perda ada hak gitu ya, ada hak itu harus bayar perda. Saya bilangin kalau untuk bayar perda kan kadang-kadang maaf ya gitu. Jadi orang-orang itu ada yang punya uang, ada yang enggak gitu kan. Tapi gimana usahakan kalau pokoknya ini nggak usah bayar perda. Tapi alhamdulillah terkabul tuh. Jadi sekarang pencerahan nggak ada bayar perda apa-apa. Ya. Itu gratis kan. Makanya kalau bisa berlomba-lomba untuk pencerahan. Ya. Gitu. Ini kayak laporan ya, dulu ya. Itu kalau lawan positif, tapi kita wajib ya. Kayak kalau kita tuh negatif, alhamdulillah. Gitu. Jadi ya. Gitu. Jangan takut. Jangan takut. Penyakit nggak usah takut. Itu lebih takut karena ketahuan. Iya, tahu lebih takut ya. Tahu udah Dong aja ya. Gitu. Banyak yang kayak gitu tuh pengalaman gitu. Tapi saya juga pernah pengalaman tuh. Apa tuh penyuluhan ubahnya bukan ya waktu itu. Jadi penyuluhan sama kadang-kadang nih di desa tertentu. Tapi tahu-tahunya 2-3 hari kemudian ada yang tuh kadarnya 2 orang kadarnya ternyata positif. Makanya saya sekarang mungkin ibu semua. Iya ya seperti kayak begitu ya. Gitu. Sini juga ada Pak. Iya, alhamdulillah ya. Ada Ada di desa sebelah juga ada deh. Gitu. Malah dia malu, nggak usah malu kok sebelah itu justru ibu harus memberikan contoh yang baik ya. Waktu positif Pak. Positif ya. TBC akut. Karena makin cinta. Itu ada dalam Biasanya beda itu tidak. Ya, Bu, oke, kita layani insya Allah ya. Yang penting intinya datang ke puskesmas, bawalah orang tersebut, mau dibawa sama ibu kader boleh, nggak apa-apa ya. Kita bawa ke ruang saya, daftarin di loket pendaftaran ya. Insya Allah kalau seandainya dia positif, jadi kita bantu untuk pengobatannya ya. Gitu. Ya, kita lihat. Ada lagi yang lain? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Minda dari kader Perhubungan yang baik dari Pusada. Mohon izin bertanya Ibu Bapak semuanya. Ini kan kita kesehatan dalam kesehatan TB Palu ya. Dari Palu ini kan dari zaman yang dulu udah ada Pak ya. Ada tuh zaman dari ibu saya juga bilang ya Pak ya kalau TBC itu katanya itu keturunan. Ada juga yang mengatakan TBC itu kadang yang kena itu anak ke-1, kedua juga kena gitu Pak. Itu gimana itu Pak cara penjelasannya Pak? Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kader Pokja Pak. Ada bukti lagi. Ya, sehat. Pertanyaan yang sangat lumayan nih, menggelitik gitu. Jadi dari dulu emang kita udah ada biasa ya. Mungkin sebelum saya lahir juga udah ada ya. Dulu tadi kayaknya cuma gitu. Jadi ada istilah Jawa itu anggapan-anggapan tertentu ya zaman dulu kan tahu sendiri ya obatnya nggak mungkin belum ditemukan seperti kayak sekarang ya. Dulu mah mungkin
ya lu mangker ya kita mau keluarga TBC mana TBC-nya anak TBC mana TBC kita mau keturunan TBC apa gitu. Nah padahal kita kalau melihat dari hasil tadi penyuluhan yang tadi materi tadi apa tuh dipaparkan, sebetulnya pada dasarnya kenapa orang bisa beranggapan penyakit paru-paru itu disebut penyakit keturunan. Nah, jadi karena ini, jadi ketika ada satu rumah yang punya penyakit TB, ya kan kita nggak tahu tuh cara pencegahannya, nggak tahu cara penularannya, nggak tahu karena nggak ada sosialisasi ya, gitu. Jadi sementara proses daripada penyakit TB itu penularannya lewat otomatis kan tiap hari juga kita berinteraksi ya, bapaknya berinteraksi dengan mamanya, gitu. Bapaknya berinteraksi dengan anaknya, bapaknya berinteraksi dengan cucunya. Kalau masih satu rumah, gitu, ya interaksi dalam artian bertengkar lah, gitu. Istilahnya kalau ada anak kecil, karena dia pengen nimbang anak kecil ya, gitu istilahnya. Kalau dia minta uang, anaknya kan dikasih uang kan, otomatis kita berbicara ya. Sementara dia berbicara itu tanpa menghalang gitu, tanpa ada masker gitu, budaya gitu kan, kita nggak tahu dia. Jadi kan sudah umat kita tiap hari gitu bicara itu segala macam tanpa penghalang atau tanpa edukasi yang nggak tahu cara pencegahannya gitu kan. Ya itulah semua gitu ya. Mereka setiap dia bicara, setiap dia batuk, setiap dia bersin, dipakai keluar. Nah orang-orang yang ada di sekitar, anak-anak cucu ya hilangnya kan dikasih sumbangan sama dia. Sumbangannya bukan uang, tapi sumbangannya penyakit gitu ya, karena penyakitnya ditularkan lewat udara. Nah, ketika daya tahan tubuh si anak-anak si ibu atau si istilahnya keluarga dia masih bagus, si bakteri nggak bakalan bereaksi. Tapi udah nempel sebetulnya, karena tiap orang punya antibodi ya, punya kekebalan tubuh gitu. Kekebalan tubuh dia kuat, dia si bakteri cuma hanya teman aja. Itu yang dinamakan infeksi laten TB. Jadi si bakteri udah masuk tanpa menunjukkan gejala klinis keluar untuk istilahnya kita mengetahui orang itu punya penyakit paru-paru. Makanya sekarang kalau ada keluarga yang punya penyakit paru-paru, nah kalau saya sarankan untuk disuntik masuk harus mau ya, mumpung ada ya. Kita mumpung saya masukkan percaya apa dikasih gitu. Cuma itu kendalanya. Itu kendalanya yang nemuin. Jadi orang-orang itu kadang-kadang bunga ya, kata-kata bunga ya, aneh, ya bingung ya. Padahal orang istilahnya mah gratis, gitu kan, mampu gratis. Enggak, pernah bilang katanya jadi karena berobat 3 bulan, 6 bulan itu jadi capek minum obat. Masalah duluan dan sebelum parah. Iya, parah. Kalau dari lingkungan kayak maaf ya Pak ya, dulu kan saya punya bayi ya, saya masih bayi itu saya lingkungan itu pas sampah Pak, dia masih kena flek paru-paru. Kalau anak bayi kan dulunya nyebutnya flek paru-paru ya, kayak TB ya, itu alhamdulillah setengah dia berobat. Jadi yang sebelum makan, sudah makan, yang sore itu sampai hafal. Iya kalau anak kan Pak gampang, kita kan ngasih obatnya. Ini yang remaja sama bapak-bapak, wah resek kan, kenapa kurang perlu dibuangnya? Kata terkadang kan. Karena sama kader-kader di suatu ya. Lebih enak anak kecil kita arahkan, ketimbang yang sudah tua gitu ya, sudah dewasa sama anak remaja. Kalau nggak mau aja dulu kan dipaksain. Iya. Jadi itu sendiri. Karena tahu tadi minum, minum dulu kan. Soalnya tadinya tahu kan sakor, minum, karena kelupaan kan gitu. Jadi makanya ketika kiranya dia mau minum obat tuh, makanya ada banyak poin itu jadi gitu. Jadi keterangan jadi awal itu benar-benar. Jadi sebelum obat itu diminum, jangan ditinggalin, dulunya gitu. Usahakan, pokoknya kita punya jadwal lah, punya jadwal. Semuanya bangun tidur, dia bangun tidur jam berapa? Jam 7, atau bangun tidur habis sholat subuh, ya. Nah kita dapetin gitu sama dia supaya dia minum obatnya teratur gitu. Jangan sampai bilang, entahlah, Pak, ini dari alkohol Pak, males Pak, pengen tidur dulu Pak. Itu banyak keluhannya, kadang-kadang begitu. Jadi gitu. Nah akhirnya entar-entar habis ya, jadi kelewatan gitu. Iya, kalau secara teori itu halus gitu. Karena
Karena jadi kalau udah bolong itu otomatis si bakteri itu kalau perkataan orang ini mah berkorak-korak masalah ya. Nah ini kalau nggak dikasih makanan gitu. Begitu sih ya sebetulnya kalau tahun kita, tapi ya begitulah. Jadi makanya orang berprinsip atau punya pikiran dulu penyakit TB itu penyakit keturunan. Karena tadi itu prosesnya penularan lewat udara. Nah kita nggak tahu cara bagaimana. Kadang Ya. satu minum satu gelas Ya. garam gitu itu bisa juga ya. Bisa kemungkinan itu karena dari itu mungkin ya. Tapi pada dasarnya memang teorinya itu penularannya lewat udara. Makanya kalau mau ada yang kan dipisahin aja harganya lah itu biar ini ya begitu itu lebih bagus. Jadi biar mereka nggak ya tertukar. Tapi pada dasarnya mah setelah kita makan atau minum pasti otomatis dicuci pakai desinfektan ya. Jadi bakteri juga ini. Jadi begitu ya udah makanya orang berprinsip penyakit keturunan. Ya. Ada yang juga lagi penyakit guna-guna dulunya itu penyakit guna-guna. Ya makanya ini penyakit guna-guna. Memang sekarang orang itu ya tahu batuk darah gitu ya. Nah batuk darah itu ya kayak itu ya. Ada pakunya. Ada pakunya. Ada darah ada paku. Iya. Itu penyakit sihir ya, penyakit sihir ya. Itu kita nggak punya, ilmunya saya juga nggak punya. Gitu. Tapi kalau dulu mungkin ada sih banyak gitu. Kalau dulu kantong-kantongnya ada gitu. Mungkin juga dapat info gitu. Dan pernah saya juga kejadian seperti kayak gitu. Menurut saya dulu saya kayak apa itu. Tuh, tapi pas waktu didiagnosa ternyata kali rumah sakit tuh, nah di ronsen segala macam terus gitu. Itu dulu itu penyakit sihir. Dulu kan ada keluh ya namanya ya pemburongan segala macam ya. Mungkin ya pak ya yang laki mau nggak tahu ya. Gitu. Tapi mudah-mudahan sekarang udah nggak ada yang kayak gitu lah. Zaman modern ya. Saya juga nggak kuat malahnya juga. Kayak gitu lah. Ya kan Bu, ada yang di itu. Saya mau bertanya di sini Pak, nama saya Ibu Era, Posyandu Cetaka, Jayanti. Apa boleh ibu yang sedang menyusui tapi dia ada penyakit TB-nya, boleh dia menyusui bayinya? Maksudnya dia dalam pengobatan. Dalam pengobatan. Dalam pengobatan TB. Iya. Jadi intinya pertama dia ada gejala, terus didiagnosa ternyata ada TBC-nya. Ibunya tersebut lagi sedang menyusui bayinya, apakah boleh itu? Ya. Lanjut. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Oke, tadi ibu bertanya tentang apakah boleh gitu. Jadi seorang ibu yang lagi menyusui diberikan obat TB, ya, itu. Jadi secara teori ibu, berdasarkan teori diperbolehkan untuk seorang ibu yang menyusui, seorang ibu yang hamil untuk minum obat TB kalau sudah terdiagnosa, ya, gitu. Jadi ada satu obat yang nggak boleh diberikan kepada ibu yang tertentu, namanya obatnya streptomycin. Ya. Itu obatnya disuntikin Bu. Ya. Dulu ada obat suntikan yang namanya streptomycin, sekarang udah nggak ada. Sekarang udah di obat minum semua. Ya. Jadi sekarang disampaikan Bu. Ya. Jadi boleh untuk itu. Secara literatur ya, bukan secara berdasarkan ilmu. Jadi berdasarkan literatur diperbolehkan. Ya. Yang penting intinya ada satu obat yang ketika itu memang ada yang dinamakan kategori 2 ya. Dulu pengobatan TB itu ada yang namanya kategori 1, kategori 2, dan kategori 3 dulu ya. Itu jadi sejalan dengan perkembangan zaman. Jadi mulai itu tuh, jadi mulai ada progres yang ini. Jadi progres yang sehingga obat-obat tertentu itu berdasarkan ahli laboratorium mungkin ya lebih disimpelkan lah supaya nggak mengganggu orang-orang. Itu misalnya yang lagi minum obat tersebut ya intinya. Jadi boleh Bu kalau memang ada yang itu satu diperbolehkan. Yang penting intinya ada satu obat yang tidak diberikan. Nah, itu streptomycin. Sekarang streptomycinnya suntikannya tadi udah nggak pakai lagi Bu. Kalau dulu mah saya pernah pakai itu kategori 2 Bu. Jadi orang yang setelah selesai pengobatan 1 bulan aja ya, 1 tahun, 2 tahun, 1,5 tahun dia kambuh lagi. Ternyata ada bakteri itu berkembang
pembiak lagi dan hasilnya itu positif. Nah itu orang tersebut pasti akan disuntik retromitik, ditambahin selama 2 bulan suntikannya. Jadi selama 2 bulan suntik terus ya, kiri kanan, besok kanan, besoknya kiri, besoknya ada suntik kanan lagi, besoknya ada suntik ini lagi. Gitu. Untung kalau yang pantatnya bagus gede, saya pernah tinggal tulang, kalau kulit sampai ditarik-tarik sama saya ininya. Kulitnya itu yang penting dia masuk aja. Karena tadinya nggak ada waktu itu. Orangnya udah sampai nggak kuat ke puskesmas, saya sampai parani ke rumahnya gitu. Jadi karena apa? Kalau nggak masuk obat ini, ya saya gimana ya tanggung jawab saya, jadi nggak perlu jadi gitu. Ya terpaksa saya hubungi. Kalau dia masih bisa ke puskesmas, kalau ke puskesmas apa? Lumayan kan? Ya kami sekali itu bisa gitu. Kalau kali itu boncengin juga mungkin belum pakai duit mungkin. Ya udah nggak apa-apa. Dan saya pasti, tapi jangan sekarang. Setelah habis selesai pekerjaan, kalau nggak sore, kalau saya pulang, atau kalau nggak mungkin habis sore, saya pagi gitu. Nggak apa-apa. Sampai itu malah yang itu sampai 8 bulan. Karena dia mah itunya TB-nya MDR. Yang itu yang bikin yang kakek-kakek itu sampai yang apa sih punya alhamdulillah. Tapi saya nggak tahu, saya rasain enjoy aja. Padahal pikir-pikir memang penyakit TBC itu takut gitu ya, takut. Tapi saya pikir Tapi Pak itu kalau orang yang nggak mau berobat gitu ya Pak ya, tapi dia tetap menyusui gimana itu Pak? Kalau misalnya gitu dia nggak dalam pengobatan gitu, tapi dia cuma risikonya itu Bu. Jadi anaknya itu pasti dia menyusui. Kalau dia pakai masker, bilang kalau dia nggak pakai masker itu risikonya. berarti mendingan diberhentikan penyusuannya gitu Pak, kalau si ibunya itu nggak mau berobat gitu kan. Berarti mendingan dia nggak menyusui anaknya gitu Pak. Tetap anaknya gimana gitu. Kalau risikonya pasti modalnya gede. Modalnya gede nama. Gitu. Jadi begitu solusinya sih ya, kalau dia mau berobat tuntasinlah sampai 6 bulan ya. Nggak terasa Bu, kalau kita emang berpikirnya kurang ya berobat, kita pulang ke lama ya, gitu. Nah, di pikiran itu pasti sebenarnya pikiran ulangnya pasti kebalik ya. Tapi diulanglah, lakuin dah gitu, lakukan aja gitu, jalanin aja gitu. Allah nggak terasa. Tahu-tahu dia Pak, sampai selesai bedanya kami berobat. Gitu nggak terasa. Pokoknya hitung-hitung lah. Ya paling itu risikonya Bu, intinya kalau dia nggak mau menyusui, tadi Ibu bilang mau dilepas, kalau emang ya intinya keluarga ya berpikiran jadinya ada yang nggak apa-apa gitu, itu lebih bagus. Tapi kalau mau nggak ada, itu kan secara teori harus dapat hasil efeknya. Berapa tahun? 6 bulan ya, 6 bulan minimal gitu kan. Tahu gitu. Supaya antibody yang di anak itu kuat, intinya gitu. Dan jangan lupa anaknya tadi itu harus di CG ya, gitu dari awal itu kontrol, terus dianya juga harus protektif lah, pakai masker gitu kan. Masker itu bukan nantinya jalannya 100% untuk melindungi, setidaknya gitu intinya. Ya ketika dia istilahnya batuk bicara kan, atau mungkin kadang-kadang kan kalau sambil nyusuin ya ambil perawatan atau apa kadang-kadang ya gitu ya. Beruang gitu kan, mungkin orang tua dulu kan jampe-jampe tapi kan kalau anak gitu ya, mungkin jawaban saya gitu ya. Ada lagi yang lain? Saya kader Matahari dari Wajoyo, mau nanyain itu apa? TB paru sama kelenjar paru sama berapa? Soalnya tapi nggak kalau kemarin itu ada kan, cuma nggak dicek dahak ya di konsen kan. Diperiksa, tapi pokoknya sama 6 bulan.
sama nggak sih? Oke, Ibu tadi bertanya pengobatan untuk TB paru dan TB paru ya. Kalau TB paru itu yang ada di organ tubuhnya di paru, kalau ekstra paru itu adanya di kelenjar, di kulit, di tulang, di usus, itu namanya ekstra paru. Jadi karena ada di luar pada paru ya, kita apakah pengobatan itu sama enggak? Gitu kan, intinya kan gitu ya. Untuk pengobatan pada dasarnya itu sama, ya. Cuman kalau untuk TB ekstra paru itu tidak 6 bulan. Biasanya itu sampai hilang. Kadang sampai kadang setahun, kadang-kadang tapi intinya pada awalnya dia dicanangkan untuk 9 bulan itu untuk ekstra paru. Kalau memang masih ada di sininya, istilahnya kelenjarnya itu masih ngebengkak atau masih ada naik apa itu pasti ditambah lagi biasanya sama spesialis. Itu biasanya kalau untuk tes ekstra paru saya itu sama saya juga dulu. Karena dia pemeriksaannya tidak hanya butuh ronsen sama dahak gitu. Karena ketika di dahak dia pasti akan negatif. Soalnya dia letak tikungannya itu bukan ada di paru-paru. Kan ketika batuk mereka nggak ini ya, nggak bisa mengeluarkan dahaknya. Intinya kalau pokoknya yang TB paru itu pasti bisa mengeluarkan dahak. Nah dari dahak itulah kita proses secara mikrobiologis atau secara tes cepat molekuler. Nah itu bisa diketahui tikungan itu ada di paru-parunya. Jadi ada beda bacteria asamnya gitu. Nah kalau pokoknya untuk ekra biasanya saya rujuk tujuannya untuk pemeriksaan supaya lebih lengkap gitu. Tapi setelah di rumah sakit mereka untuk berobat lagi ke kita, mereka tinggal bilang atau tinggal ngobrol sama dokternya, apakah katanya boleh ditegakkan atau berobat di puskesmas terdekat. Biasanya kalau maunya diperbolehkan itu mereka dikasih rujukan pindah, saya layani itu. Cuman paling setelah 6 bulan, kita punya stok 6 bulan, nah mereka saya dulu periksa dulu ke spesialisnya. Biar obatnya ini dilanjutkan ya cukup 6 bulan gitu. Nah kalau dia dapat penambahan ya balik lagi dan dapat pengangkatan udah masuk kasih TB kita. Jadi setelah di rumah sakit itu pasti akan dioper lagi ke kita. Jadi datanya itu ada semua di kita gitu. Jadi dioper ke kita yang lanjutin pengobatannya. Jadi pasien-pasien TB itu termasuk pasien istimewa Bu. Karena datanya udah masuk ke Kemenkes. Puluhan, saya jaga tuh yang abang kemudian pasien cewek itu masuk ke Kemenkes itu datanya, gitu. Jadi udah jelas itu orang yang termasuk kamu sih kan jadinya. Itu apa Bu? Kalau teman ada perbedaan pengobatan dari ini dari tahapannya untuk yang TB ekstra paru. Si ada yang mau ditanyakan lagi. Ada yang tanya nggak apa-apa sambil jalan Bu. Kalau gitu WA aja nggak apa-apa. Kan ada grup PMO. Grup PMO katanya paru kayak nggak ada yang ini. Saya mau ngejar bingung juga. Gimana gini? Apa-apa kalau ada pertanyaan yang itu kan ada grup PMO, masukin aja ke grup PMO. Itu kan kita bicarakan bersama-sama gitu kan. Kalau saya belum ada yang nggak ketemu pas jawabannya sama saya, ya namanya juga manusia. Saya juga bukan dokter spesialis ya. Dulu istilahnya mah cuma para medis karena mungkin kayak kasih wewenang yang dulu ya untuk melayani istilahnya megang program TV yang apa perlu buat. Jadi saya belajar dengan otodidak juga Bu, gitu. Saya belajar dengan ibu-ibu juga sama. Iya. Ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bermuajah di ruang aula tematik ya, Bu ya. Alhamdulillah saya juga baru kali ini kali Bu di sini nih ruang tematik ada di mana? Di belakang kok jadi itu. Alhamdulillah jadi saya bisa bersilaturahmi ya di sini bisa mengenal lingkungan yang ada di sini. Dengan rasa syukur kita masih bisa diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik ya iman, ya jasmani, ya rohani dan juga bisa kantong ya. Seperti itu tadi. Ya dan ya. Alhamdulillah ya kita berkumpul di sini. Yang saya hormati Ibu Lura, Mbak Rita Dianti ya. Yang alhamdulillah hari ini bisa memfasilitasi dan istilahnya
kita bisa bermuajah di sini ya. Jarang-jarang dua ya, saya juga sering ketemu dua ya, lewat udara doang. Iya, hari ini alhamdulillah saya bisa bertemu ya, lewat WA atau paling juga ya, alhamdulillah. Saya diberi kesempatan pada hari ini ya untuk mensosialisasikan masalah screening TB, mensosialisasikan masalah tentang TB paru gitu ya. Mungkin sebetulnya ibu-ibu semua udah pada terpapar semua dengan teori TB paru ini ya. Dan tak lupa yang saya hormati juga staf Desa Jayanti ya, dari bawah sampai atas ya, intinya yang saya tidak sebut satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi kata orang saya. Dan juga ibu-ibu kader semua yang ada di sini ya, alhamdulillah ya saya bisa bertemu lagi ya gitu di tempat ini. Mungkin lama nggak ketemu ya gitu, dengan ibu-ibu yang katanya paling kalau ketemunya kalau ada pasien yang diburu sama saya, ini baru saya telepon, ibu saya tolong antar ke pasien gitu. Tapi masalahnya kenapa Pak? Kalau saya sendiri gitu kan, tanpa didampingi kader, biasanya masyarakat takutnya nggak ini ya, gitu. Ya, jadi kita kan bukan orang asli. Udah nggak ada lagi ke desa. Jadi masalah sosialisasi screening TB. Kenapa harus dilakukan screening TB baru ya di daerah Jayanti ya? Nah ini saya punya target untuk ini bukan target saya, target dari pemerintah. Ini bukan buat kita, buat kita semua dalam artian buat desa stakeholder ya, Bulurah gitu. Jadi Bulurah juga kan ada ya. Ini kita punya punya pencapaian yang harus dicapai ya. Di Puskesmas Jayanti itu ada 1.263 ya. 1.263 orang terduga. Orang terduga ini dalam artian orang yang harus di screening, orang yang istilahnya diperiksa dalam artian ini target daripada puskesmas. Puskesmas kita itu ada 8 desa. Desanya itu Desa Jayanti, Cikande, Pasir Citung, Pasir Bucang ya, Pabuaran, terus ya Pangkat, Angger ya, Bandung. Nah itu wilayah kerja daripada Puskesmas Jayanti. Ya, itu puskesmas kita dikasih target dari dinas kesehatan itu ada 1.263 yang harus diperiksa. Ya. Nah ini 1.263 yang diperiksa ini, dan dibagi dengan 8 desa, gitu ya. Jadinya gitu. Terus yang harus dicapai, nah ini cakupan penemuan yang harus ditemukan Bu, yang harus ditemukan oleh Puskesmas Jayanti itu 252. Itu yang positif Bu, yang harus diobati gitu ya. Itu yang harus diobati 252 selama 1 tahun ya gitu. Nah kalau dampak daripada bantuan ibu-ibu semua, ibu kader ini ya, pokoknya mata desa dan istilahnya kepala desa dengan menggerakkan istilahnya kader-kader desanya, ini mungkin yang nominal segini itu mungkin tidak akan bisa tercapai gitu ya. Nah, makanya dengan mungkin dengan kerjasama seperti kayak gini, dengan adanya screening kayak begini ya, mudah-mudahan itu bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita ya, tujuan daripada pemerintah. Karena pemerintah di tahun 2030 itu berencana untuk terbebas daripada paru-paru ya, gitu. Jadi Indonesia supaya bebas dari paru-paru, karena Indonesia berdasarkan pusat ranking kalau nggak salah ya nomor kedua dari dunia gitu ya, yang beban daripada penyakit giginya gitu ya. Dulu mah nomor 3 atau nomor 4, sekarang udah naik lagi. Berarti kan beban kita udah makin berat juga ya. Tapi mudah-mudahan kan di tahun 2030 dengan adanya kerjasama seperti ini, dengan adanya screening di tiap-tiap desa, mudah-mudahan angka yang dicapai itu bisa terlaksana ya Bu. Nah, bicara tentang berapa banyak pasien yang
selama Januari sampai Desember 2023. Ini ada 94 peserta. Karena targetnya itu waktu itu 1.135 kalau nggak salah. Nah saya masih punya PR ya, masih punya PR dalam artian saya harus mencapai berapa 135, kita mungkin 50-an ya, 40-an ya gitu. Nah itu 2023 ya. Oke. Nah di tahun 2024, nah ini pencapaian di Puskesmas tahun 2024 tuh udah 56 dan ternyata di sini Jayanti sepertinya ya karena sudah itu dari hingga itu Januari sampai April bukan Juni, ternyata sudah simpan tadi udah saya simpan sekitar 3 kalau nggak salah 11 orang di Jayanti itu ada 11 orang yang ditangani. Ini data yang lama waktu kemarin saya bikin Januari sampai dari Januari sampai April kayaknya, tapi mungkin nggak kayak itu sebenarnya. Nah ini waktu kemarin saya April yang di Bapak yang ada 3 mah. Sekarang udah 11 yang di Jayanti. Ya, makanya kita berusaha semaksimal mungkin supaya kata Bu tadi bilang apa tuh Desa Jayanti diupayakan orang-orang yang kena TB ini supaya bisa diobati ya, yang tidak ketahuan supaya bisa ketahuan untuk diobati juga ya gitu. Oke ya lanjut. Nah dari data tersebut data grafik mudah lanjut aja Bapak grafik mudah. Nah dari dasar pemikiran tersebut makanya Bu Lurah ya mungkin punya asumsi atau punya pemikiran gimana caranya untuk supaya orang-orang yang di Desa Jayanti itu yang terkena TB itu supaya bisa diobati ya, supaya bisa disembuhkan gitu ya. Ya makanya harus dilakukan screening. Tujuan screening ini itu untuk mendeteksi secara dini apakah ada proses penularan penyakit terhadap orang yang di sekitarnya, baik kontak serumah maupun kontak erat ya. Jadi yang disebut kontak serumah ini orang yang tinggal satu rumah dengan ya si pasien tersebut ya. Kalau yang kontak erat itu orang yang sekali aja udah pernah berbicara dengan orang yang punya penyakit paru-paru itu disebut ini yang disebut kontak erat ya gitu. Oke. Lanjut. Nah, jadi tujuan screening itu tadi ya. Ini kegiatannya akan kita lakukan besok pagi, kita datang ke rumah warga-warga ya, dengan tujuannya untuk mendeteksi ya, jadi untuk mengetahui apakah mereka itu ada yang bergejala penyakit paru-paru yang tadi diterangkan sama Bunia, bilang itu ada yang batuk lebih daripada 2 minggu ya, ada yang demam-demam ya, kalau enggak kertas screeningnya hati-hati. Bu, satu-satu dibagi biar kalian ada orangnya di sini. Biar gampang. Ya, itu kan kita tahu kan tumor TB itu kan ditularkan lewat udara ya, disebabkannya oleh bakteri, artinya Mycobacterium tuberculosis. Gitu. Ada 2 itu kita. Nah, siapa aja yang bisa melakukan screening? Yang melakukan screening itu bisa dokter, bisa paramedis atau perawat, bisa kader ya. Itu karena kader juga sedang punya wewenang untuk melakukan screening ya. Karena nanti kita kasih gimana cara men-screening ya. Itu. Nah kita dalam melakukan screening itu ada screening yang disebut screening pasif. Screening pasif itu yang biasa dilakukan oleh kami kalau lagi pelayanan di Puskesmas. Itu namanya screening pasif karena kami ada di dalam gedung ya. Itu namanya screening pasif. Ya. Jadi ketika ada yang bergejala, batuk-batuk lebih dari 2 minggu ya, batuknya ada berdarah ya, ada demam, mungkin
mungkin 1 bulan hilang sembuh, hilang timbul ya, ada keinginan malam, kalau malam juga keringetan tanpa ada aktivitas apa ya, terus ada penurunan nafsu makan ya, ada menurun, ada pembengkakan kelenjar ya Bu, terus ada sesak napas, ada nyeri dada, yang di screening ya Bu, yang tertulis di kertas screening ya di sini. Nah terus kalau ada misalnya yang ada keluarga tetangga yang pernah minum obat ya, atau mungkin batuk lama gitu ya, kita dari screening di sini adanya ya, gitu. Nah itu screening pasif, itu screening yang dilakukan di kami di tempat ya. Terus kedua ada screening aktif. Nah screening aktif ini screening yang dilakukan dengan mendatangi rumah warga ya, seperti yang akan kita lakukan besok itu. Jadi kita besok akan melakukan screening ke tempat-tempat yang ada. Ntar saya ituin apa tuh orang-orang yang catat orang-orang yang istilahnya yang udah diobatin ya aman itu sama kita di puskesmas, biar kita kefokus ya. Kita takutnya kalau umpamanya ya kalau orang-orang yang enggak itu apa tuh yang enggak ada orang yang diobatinnya, takutnya masyarakat ini ada gitu kan. Jadi kitanya kalau dibilang mah buang ya gitu ya intinya. Tapi kalau ada orang ini Bu dianu ya kita harus melakukan mapping ya dari ya. Nah setelah itu kita lakukan di daerah sekitar itu ya. Jadi bergabunglah itu biar istilahnya udah tersebut ya, kalau kita katakan penggunaan tadi itu terbebas daripada malu ya gitu. Oke. Nah ini yang relawan yang ketiga itu yang biasanya datang sendiri Bu. Ya lebih senang Bu dengan kayak begitu Bu. Mereka datang ke puskesmas, Pak saya punya gejala seperti ini. Kadang-kadang ibu ada, Bu itu Pak kemarin tuh ada di sana itu yang punya gejala begini. Ada tuh karyawan ke saya masih itu gitu. Ya, saya senang aja gitu ya. Yang senang ya saya penyakit senang gitu. Kenapa dikasih senang? Karena itu punya tugas terus kayak begitu saya gitu. Karena kalau nggak dijalanin itu nggak apa-apa gitu saya seperti itu. Gitu. Jadi Ibu Lurah apa tuh Bu Kader bilang ke saya begini, Pak tolong kita tengok ya, orangnya seperti yang udah bilang nggak mau dia telepon susah gitu kan. Gitu boleh nggak apa-apa kalau ada sempat waktu saya kita sangat gitu ya. Kita itu kita bawain kotaknya, nggak apa-apa kita bawain kotak ya, kotak kita bawain, kita suruh nggak di situ, kalau dia nggak mau kita bawa, ntar selama 1 jam kemudian kita lagi gitu. Kalau nggak mungkin kalau ibu kadernya ya nggak ada kegiatan yang lain, pokoknya dia di TK waktu itu dikasih kotaknya, saya suruhnya besok aja, jadi besok pagi bangun tidur langsung sudah sarapan pagi. Nah tapi ibu kadernya yang suka relawan dan sering itu juga juga. Tapi yang penting kalau ibu ada di sini, saya rasa semuanya alhamdulillah nggak ada yang punya beban untuk pekerjaan yang berat kayaknya. Ya, boleh ya, ya Allah, karena yakin gitu. Kemarin aja waktu itu kalau saya ada kegiatan di desa, maksudnya Bu minta tolong itu antar kamu, nggak ada yang nolak. Ya tahu artinya, saya udah berarti. Nggak lebih imbalan dari saya. 1 juta kan? Anaknya 1 juta kan? Dan tawarkan. Yang penting mengerti lah. Emang 1 juta. Intinya begitu ya. Oke. Nah, yang tadi saya apa tuh kita lakukan besok kita mapping dulu. Kalau ntar saya ituin ya orang-orangnya mana-mana ya, itu ntar saya lihat di BTB ya. Nah, itu kita udah koordinasi dengan Bu Lurah ya udah perkenalkan ya. Udah dari awal Bu Lurah yang bagi kita sendiri kita agar melakukan screening lah di desa. Tujuan untuk kita desa yang bebas dari paru-paru ya. Nah sekarang tinggal persiapan daripada SDM-nya. Maksudnya SDM itu kitanya yang Ibu siap kan?
apa yang harus kita persiapkan besok dalam melakukan kegiatan screening ini ya gitu. Nah, persiapan alat sudah barang tentu, bahan sudah barang tentu ya, tinggal pelaksanaan screening dan kesepakatan. Tapi kesepakatannya kita insya Allah 2 hari harus kelar ya dulu ya. Jadi hari besok khusus screening, hari ini pelaksanaan untuk persiapan screening atau boleh dikatakan ipteknya ya gitu intinya ya. Oke. Jadi alat dan bahan tadi saya sudah konfirmasi ke Bu Lurah, kita tinggal menyiapkan ini kertas screening ya. Kertas screening ini sangat bermanfaat untuk kita pertanyakan kepada keluarga atau kepada anggota masyarakat yang kita akan datangi ya. Nah, keduanya bahan saya sudah siapkan untuk kota, insya Allah kota saya siapkan bulan. Tinggal mungkin bulan ini perbanyak ini yang mungkin saya baru punya separuh ya, terutama spidol itu aja modalnya, nggak banyak ya. Spidolnya kita dikurang sama ibu-ibu, mungkin besok ibu-ibu 2 orang atau berapa orang, pokoknya sekarang ada berapa posyandu dulu? 10. Ada yang datang, Ini 10 posyandu. perwakilan ada semua. Enggak, yang nggak ada Rektor, Garadium sama Presiden. Ngubunginya susah. Garadium Sama Presiden. sedangkan direktur ada berapa? Ada ya? Kalau nggak salah Udah nanti kita yang ada 3 ada direktur. Tapi yang masih yang di luar ini. Kalau nggak salah direktur. Kalau benda itu kemana Bu? Benda masuknya ke RT ya, apa namanya? RW 06. Mawar. Tapi masih Jayanti. Masih. Ya, ada pasien kalau nggak salah itu. Ada Jayanti. Ada Jayanti Bu, ini ada yang pernah tahu itu. Saya pernah paling dia mau tak itu. Pemborongan ada nggak Pak? Kalau seandainya itu kan data dari Bapak. Seandainya ada laporan dari masyarakat, seandainya dia tidak ada data dari Bapak, terus kalau itu datanya bisa nggak itu? Ya, maksud saya seperti itu gitu. Sekalian yang menurun data di Bapak dan cari gali informasi di masyarakat. Jadi kita tambah justru data kita jadi tambah gitu. Jadi mereka mungkin jawabnya di rumah sakit dan intinya gitu ya. Tapi dia sedang pengobatan gitu. Tapi ada di desa hiburan gitu. Kenapa kita screening? Terus Pak, terus kalau seandainya misalnya dari keluarganya itu sudah pernah terpapar paru bahkan meninggal, kepingin saya itu keluarganya itu semua itu apa sih ada yang dites gitu di situ. Screening. Iya. Itu tuh. Gitu tuh, maksud saya jadi Bu Kader kalau bila mana ada tetangga kita yang istilahnya itu meninggalnya karena TB paru, itu juga harus kita datangin juga gitu. Tentang keluarganya yang harus kita lindungi itu keluarga yang masih hidup gitu. Yang satu rumah ya juga kalau rumah. Itu. Pemborongan ada itu Pak? Ya, boleh. Minimal itu yang penting pasti. ada kejauhan dari ibu ya. Kalau saya siapa ya? Ibu mau sampai jam berapa? Besok. Ada saya ada Pak? Gitu. Datangnya yang pemborongan Ada saya dulu ya. Karena besok kita mau mengatakan ini dianu dulu. Ibu mau kali berapa kita cakup yang ini gitu. Bagi aja. Terus kalau ada data soalnya dari Lurah, ini tapi nggak ada data kita datang apa keluarga itu. Sama kita mungkin ke keluarganya gitu. Jadi ke keluarganya, nah kalau aparatnya itu pinggir-pinggirnya pasti aparatnya juga sama. Ini aja Bu, nanti juga kan ada data dari Pak Yadi nih. Kalau udah ada data dari Pak Yadi, kita datangin ke orang itu. Tetangga, maksud PRT mah nggak bakalan tahu ke situ. Tetangga. Di sini ada yang tidak kanan. Kayak gitu. Mungkin kalau Ibu mau itu juga nggak apa-apa data yang mana kita buat lagi. Yang 2023 kita
kali ya. Jadi mungkin sebetulnya mereka juga waktu dulu itu sudah ada cara seperti kayak model kita dulu sekarang itu karena mereka mengelak Malas, ya. Nah itu nggak apa-apa kita timbulin aja. Iya. Biar bisa istilahnya kita menggali. Gitu. Nanti kita gerebek lagi. Iya. Sebenarnya kalau yang kita datangin targetnya yang keluarganya yang pernah ada yang meninggal, itu kita lebih enak lagi. Iya. Mau seperti keluarga yang kemarin meninggal, yang parah, lalu bawa ke rumah sakit. Ngomong ya, kayak jelas. Tidak enak lagi. Itu bukan kopi apa? Jangan itu. Oke, ya. Dan berarti besok saya akan buatkan data-data videonya ya, yang ada di layar itu ya. Dan kita tujuannya begitu, nanti tinggal kita belajar tentang masalah screeningnya supaya besok partanya gitu kan. Jadi kita nggak usah bingung lagi gitu ya. Ini screeningnya besok di sini. Besok screeningnya Di sini. di itu kita kan nggak Oh, langsung ke tapi kumpul di sini dulu kali ya, Bu? kumpul kayak ini, dulu kan kita ambil foto-foto dulu kali ya, Iya. buat laporan ya. Ya. Nah, sekarang ini juga kali mungkin ini ya. Ini sekarang kan ada dua itu apa satu dong? Ada. Dua Ada. ya, satu Besok masuk ya. ada. Nah ini kan maksudnya dua ya. Sebelum jalan kita kumpul ini mau jam berapa? Mau pagi-pagi jam 8 supaya kita sebelum jam 12 kelar ya, sudah ya. Intinya sekarang memang kita jam 9 dan Berarti besok agak pagi ya. agak pagi. Sebelum saya masuk mungkin jam setengah 6 sudah masuk.